Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bertemu kembali untuk seluruh sahabat UIR dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam program UIR News, Ruang Akademisi Mendedah Informasi. Hari ini kita akan berbincang-bincang santai dengan dua orang narasumber terkait dengan korupsi di era reformasi. Kami hadirkan dua orang dosen Universitas Islam Riau. Yang pertama adalah Dr. Haji Husnu Abadi, SHM Hum, dan Dr. Kasmanto Rinaldi. Pak Husnu adalah dosen senior di Fakultas Hukum UIR dan sudah lama memberikan pemikiran-pemikiran terkait tentang korupsi, khususnya dari perspektif hukum tata negara. Sementara Pak Kasmanto Rinaldi adalah dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang lama berkecimpung dalam bidang kriminologi. Assalamualaikum Pak Husnu. Waalaikumsalam Pak Ketua. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya. Apa sekarang kegiatan selain mengajar Pak Husnu? Ada beberapa bantu kawan-kawan kalau ada perlu nasihat dalam bidang hukum. Hukum ya. Ya. Oke, baik. Ini yang paling muda ini Pak Kasmanto ini pakai masker, tapi supaya lebih cerah wajahnya oleh seluruh sahabat UIR News ini, lebih baik kita buka maskernya dulu. Siap. Jadi kawan-kawan bisa menandai ini wajahnya memang masih muda. Assalamualaikum Pak Kasmanto. Waalaikumsalam. Ini host yang fenomenal ya di Provinsi Riau. Terima kasih sudah diundang pada momen yang menarik ini, terutama forum ilmiah. Forum ilmiah. Baik, Pak Husnu. Nah, ini kan di era reformasi ini kita melihat perilaku korupsi itu makin marak. Padahal salah satu agenda reformasi ini adalah di bidang korupsi. Betul. Kita dulu masih ingat tuntutan seluruh masyarakat Indonesia ketika akan melengsarkan Orde Baru dan pemerintahannya adalah berantas korupsi. Ya. Ternyata setelah sekian puluh tahun berjalan, korupsi justru makin marak. Ya. Tidak hanya di pusat, bahkan di daerah sekalipun. Ya. Baru-baru ini kita juga dikejutkan dengan penahanan Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Bapak Yan Prana. Menurut Pak Husnu, kenapa agenda reformasi di bidang pemberantasan korupsi ini bukannya semakin berkurang, tapi justru makin menaik ini? Ya. Terima kasih Pak Safriadi ya. Saya dengan latar belakang hukum tata negara ingin menarik ke belakang sedikit ya, berkenaan dengan perubahan sistem yang ada di Indonesia, terutama perubahan konstitusi dan juga perubahan undang-undang lebih dahulu. Ya. Pada awalnya Orde Baru menggunakan sistem dalam setiap pengisian jabatan-jabatan publik itu berdasarkan pada pemilihan di lembaga perwakilan. MPR memilih presiden dan wakil presiden. Lalu kepala daerah, gubernur ataupun bupati dipilih oleh DPRD. Ya. Tetapi era reformasi menghendaki perubahan sistem, yaitu dari sistem yang semi presidensial ya, karena MPR memilih presiden, kita melakukan pemilihan secara langsung. Dan itu diikuti dengan pemilihan gubernur dan kepala daerah dengan pemilihan langsung juga. Nah, dari sinilah saya ingin menilai, melakukan analisa mengapa korupsi itu dulu tersentralisir, kemudian sekarang bermetamorfosa menjadi pemilihan, menjadi korupsi yang ada di mana-mana sampai ke level daerah. Oleh karena itulah dalam pemilihan langsung oleh rakyat, termasuk juga oleh untuk gubernur dan kepala daerah, itu makin lama makin menjerumuskan kita, karena pada level ini pemilihan langsung membutuhkan biaya yang sangat besar. Iya. Ya, pertama karena
sistemnya itu mengharuskan calon itu harus diusung oleh partai politik. Dan disinilah letaknya awal dari korupsi itu, yaitu ketika sang calon menginginkan tiket dari partai, kemudian terjadilah transaksi yang tidak bisa dideteksi oleh undang-undang yang ada. Ya. Yang kedua, pada pelaksanaan pemilihan langsung itu pun membutuhkan biaya. Biaya itu dari mana? Pertama dari dia sendiri. Dari sukarelawan. Tetapi pada akhir-akhir ini, seperti dinyatakan oleh Ketua MPR Bambang Susatyo, bahwa ternyata kaum pemodal, kaum kapital, kaum yang memegang modal besar itu memanfaatkan dengan mensponsori. Ada cukong, Pak. Ada cukong untuk pembiayaan biaya pemilihan umum. Tetapi dengan agenda yang terselubung, yaitu akan mengendalikan sejumlah kebijakan-kebijakan yang diharapkan menguntungkan bagi cukong itu sendiri. Dan disinilah sebetulnya letak lingkaran setan antara modal, biaya besar, dan kemudian pengembalian biaya besar, dan kemudian untuk mempertahankan kekuasaan itu sendiri. Nah, sebentar dulu Pak, ini kan bicara soal sistem ya. Ya. Tadi Bapak menyebutkan sumbernya itu ada karena pemilihan langsung. Ya. Dulu kan pemilihan kepala daerah ini melalui sistem perwakilan di DPRD. Betul Pak Ketua. Di DPRD kan juga banyak korupsinya. Ya. Pada saat terjadinya pemilihan kepala daerah itu. Ya. Kan tak gratis juga satu suara itu harus diraih. Dan calon itu juga diusung oleh partai politik. Apa bedanya pemilihan DPRD dengan sistem perwakilan dengan pemilihan langsung dalam perspektif cukong ini? Ya, kalau pada masa Orde Baru tidak ada masalah money politik itu dalam pemilihan kepala daerah. Mengapa? Karena rezim yang ada, yaitu rezim militer, itu sudah menentukan ini harus menjadi kepala daerah. Ya. Sehingga tidak ada transaksi modal di situ ya. Artinya kepala daerah itu di-drop dari pusat cuma dengan sistem yang rapi. Ya, dan harus anggota DPR itu memilih dia. Terutama Golkar dan fraksi ABRI yang mayoritas. Nah, itu pasti gol. Nah, jadi tidak ada masalah transaksi. Nah, yang Pak Cik tadi katakan adalah era reformasi. Era reformasi. Karena tidak ada lagi kekuasaan yang membelenggu. Sehingga baik langsung maupun tak langsung memang punya potensi untuk transaksi. Era reformasi dalam sistem perwakilan? Enggak, dalam sistem langsung. Termasuk juga dalam sistem perwakilan terakhir kali. Ya, 2003 terakhir, karena 2004 kita sudah pemilihan langsung. Nah, begitu. Nah, ini sebetulnya dua sistem itu terhadap korupsi memang rawan. Rawan ya. Tak ada 100% kelebihannya atau 100% kelemahannya. Ya. Tetapi dalam model perwakilan langsung, dalam model perwakilan itu dapat diminimalisir bila mana KPK ya, karena sudah punya kekuatan penyadapan, itu lebih mudah mendeteksi kalau ada transaksi-transaksi yang demikian. Kalau ada. Baik. Ya, betul. Baik, terima kasih Pak Cik. Kita beralih sejenak ke pakar kriminologi ini. Nah, gimana nih Pak Dr. Kasmanto, Bapak melihat dari perspektif kriminologi? Ya, terima kasih Pak Dr. Safriyadi ya. Izin Pak Husnu Abadi, dosen senior kita. Otomatis melihat korupsi ini, cara saya memandang dengan Pak Husnu pasti berbeda. Ya, jadi kalau saya melihat awal cikal bakalnya kejahatan korupsi ini adalah ada seseorang. Jadi di dalam bukunya Donald Cressey, The Others People Money itu, dia waktu itu mengelola perusahaan dan dia waktu itu menjadi bendahara. Kemudian dia coba pinjam uang perusahaannya untuk kebutuhan sehari-hari. Bulan depan dia bisa tutupi dengan gaji yang ada. Namun makin lama uang yang dipinjam terus makin besar.
sehingga dengan gaji yang ada dia tidak mampu mengembalikan uang pinjaman itu. Oleh sebab itu dia adakanlah manipulasi terkait pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Jadi inilah sebetulnya cikal bakal kenapa ini dinamakan white collar crime. Jadi kejahatan yang hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang punya dasi. Gitu Mira. Artinya orang-orang yang punya link, punya akses. High class lah ya. Tuh. Jadi artinya korupsi itu nggak mungkin dilakukan oleh, maaf kata, cleaning service. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti hanya dilakukan oleh orang-orang yang punya kedudukan tertentu. Itu awal korupsi itu seperti itu. Kemudian kita kaitkan dengan situasi korupsi di Indonesia, kita bisa melihat, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Henry dan Lanier itu di dalam prisma kejahatan itu. Ketika kejahatan itu dilakukan oleh orang yang punya powerful, pejabatkah dia, pengusahakah dia, partai politikkah dia, itu reaksi yang diberikan masyarakat akan berbeda dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang biasa atau konvensional crime. Contoh misalnya ketika ada maling kota infak yang tertangkap, itu reaksi masyarakat pasti berbeda dengan ada koruptor yang tertangkap. Apa bedanya tuh? Ya, kalau koruptor yang tertangkap, masyarakat itu bahkan levelnya di dalam prisma kejahatan itu banyak tahapannya sampai ke tahapan kasihan bapak itu ya. Kasihan bapak. Karena bapak tuh orang tuh baik. Dia sering memberi kita bantuan, dia sering memberi kita santunan. Dia rajin bersedekah, dia pun rajin sholat dan sebagainya. Itu yang cenderung terucap dari reaksi masyarakat. Berbeda dengan konvensional crime tadi. Hajar, mati rasain kau. Padahal yang dicuri hanya, maaf katalah, 300.000. Jadi artinya ada reaksi yang berbeda dari masyarakat ketika pelaku kejahatan ini dilakukan oleh orang yang punya powerful. Contohnya korupsi, dengan orang yang tidak punya powerful tadi. Nah, secara psikologis orang yang melakukan perbuatan korupsi itu berpengaruh atau tidak terhadap perubahan pola gaya hidup, sikap dan lain-lain? Ya, jadi mengacu ke tulisan Donald Cressy tadi, gurunya Sutherland itu, bahwa kejahatan itu kan dipelajari. Jadi ketika dia melakukan korupsi, ini sebetulnya kalau kita mengamati kasus-kasus sekarang, biasanya ada beberapa yang ditangani oleh KPK, ini mereka berubah gaya hidupnya. Rata-rata maaf ya, mungkin ini sekedar ilustrasi, istrinya lebih dari satu. Ya. Selingkuhannya juga banyak. Bisa jadi. Tapi kan selingkuhan itu sulit kita. Tapi rata-rata dengan yang tertangkap itu rata-rata ada akses rekeningnya kemana-mana, terutama terhadap istri simpanan dan sebagainya. Apa yang mendorong orang untuk melakukan tindakan korupsi ini, Pak Dokter? Apakah karena kebutuhan dengan gaya hidup yang konsumtif atau ada faktor-faktor lain? Ya. Dari aspek kriminologi ya. Ya. Jadi dalam kriminologi itu kan kenapa dia mau berbuat kejahatan, terutama korupsi, karena dia merasa dia nggak jahat. Toh dia dapat uang itu, dia berikan kok. Ada untuk anak yatim, ada untuk musola, ada untuk masjid, ada untuk fakir miskin. Jadi kedermawannya ini dia anggap mampu menghapuskan kejahatan tadi. Nah, ini mindset daripada pelaku. Artinya apa? Dia tidak merasa bersalah ketika uang itu dia tidak makan sendiri. Dan sebaliknya masyarakat juga tidak merasakan rugi. Toh yang diambil bukan uang saya, yang diambil kan uang APBN. Padahal masyarakat tidak paham APBN itu kan peruntukannya untuk rakyat. Tapi korbannya itu tidak direct tapi indirect, tidak langsung gitu. Jadi sebetulnya masyarakat ini menjadi korban akibat korupsi, tapi karena tidak langsung tadi dia tidak merasa dirugikan gitu. Baik, kita kembali ke Pak Usno. Tadi Pak Usno sudah menyinggung juga soal cukong. Ada pihak-pihak tertentu yang mendanai seorang calon kepala daerah untuk maju menjadi pilkada. Ini kan modal ya. Kompensasinya tentu ada. Nah, ini kan seperti, mohon maaf ini, seperti ilmu kentut ini Pak Usno. Terasa iya, terkatakan tidak. Betul ya. Nah, efeknya ini bagaimana Pak Usno? Apakah itu memang ada? Efeknya dalam relasi ini adalah kebijakan-kebijakan publik yang
keluarkan oleh pejabat yang sudah terpilih tadi adalah pastilah mereferensi kepada mereka yang sudah mendukungnya, yang menyokongnya. Apakah dalam bentuk kebijakan, apakah dalam bentuk pemberian proyek, atau dalam bentuk pembentukan undang-undang pun sekali. Mungkin saja. Gimana supaya undang-undang itu tidak merugikan, bahkan menguntungkan daripada sponsor. Yeah. Dan itu dalam kajian-kajian politik hukum, bagaimana undang-undang itu dibuat, siapa yang bermain dalam undang-undang itu, bukan hanya anggota DPR dan presiden, tapi bisa jadi perusahaan-perusahaan besar. Pada kasus pembentukan undang-undang tentang kesehatan yang berkaitan dengan rokok misalnya ya, bagaimana suatu kadar rokok bisa dinaikkan atau dikurangi supaya bisa memberikan kehidupan bagi pabrik-pabrik rokok misalnya ya. Atau misalnya pembentukan undang-undang perbaikan revisi undang-undang tentang mineral. Bagaimana ini supaya tidak merugikan misalnya perusahaan-perusahaan besar dari negara-negara besar supaya dia tidak dirugikan. Maka disinilah seringkali seorang presiden dari negara besar datang ke Indonesia berbisik kepada pejabat-pejabat yang ada supaya undang-undang itu jangan sampai merugikan. Isinya, merumuskannya mungkin hanya satu kalimat atau satu kata atau satu tanda baca. Seperti undang-undang Omnibus Law lah ya. Ya, itu yang paling jelas itu ya. Kalau kita bicara tentang daerah ini, ini bagaimana melihatnya? Ya, itu di Riau ini perusahaan-perusahaan yang besar itu cukup banyak. Sehingga korelasinya adalah misalnya demikian. Kita punya semangat untuk mengembalikan tanah-tanah ulayat itu kepada masyarakat setempat. Tanah ulayat itu sekarang berada di dalam hak guna usaha perusahaan-perusahaan besar. Misalnya 5 tahun lagi akan selesai HGU-nya. Seharusnya kalau tidak diperpanjang, kembalikan ke rakyat. Tanah ke tanah rakyat. Ya. Tapi apa yang terjadi? HGU itu lebih bagus diperpanjang. Karena apa? Karena kontribusi, retribusi, pajak dan lain sebagainya bisa untuk daerah. Walaupun di balik itu juga bisa untuk biaya pemilihan kepala daerah. Tapi keterlibatan daerah dalam soal perizinan kan tidak terlalu banyak lagi kewenangannya, Pak. Betul. Tetapi rekomendasi yang awalnya diberikan memang keputusan ada di pusat. Tetapi rekomendasi dari daerah ini sangat menentukan. Nah, oleh karena itu daerah bersama pemerintah pusat merupakan bagian daripada yang tadi disebut kejahatan terorganisir. Jadi ada swasta, ada pemerintah, ini main mata dia. Baik dalam pembentukan undang-undang atau dalam kebijakan. Itulah di dalam kajian-kajian kejahatan terorganisir dan kejahatan oleh perusahaan itu marak di mana-mana. Artinya seringkali kejahatan itu dimunculkan oleh main matanya pengusaha dengan kepala daerah. Oke, baik, Pak Usno. Nah, Pak Kasmanto, tadi kita singgung soal cukong ini. Ya. Cukong ya. Ada orang yang selalu dia merasa punya uang lebih ya. Entah karena dia kesulitan menyimpan uang atau dia memang senang mempergunakan uangnya untuk kepentingan tertentu. Pak Usno menyebut membiayai pemilihan kepala daerah. Nah, dalam perspektif kriminologi, apa yang mendorong orang ini? Yang mendorong orang untuk mempergunakan uangnya ya, seakan-akan dia tidak puas dia. Kan dia pergunakan uangnya dengan satu tujuan, uang ini kan pasti kembali, bahkan kembalinya berlipat-lipat ini dalam bentuk yang Pak Usno katakan kebijakan kah, proyek kah. Nah, nanti kan dia juga akan mendapatkan keuntungan yang besar dari situ. Nah, apa yang mendorong orang ini untuk mempergunakan uangnya mencapai kekuasaan yang tidak berjabatan ini. Ya. Jadi sebetulnya inilah konsep yang saya temukan di disertasi saya, Pak C. Bagaimana saya melihat kasus korupsi itu dari dua perspektif, yaitu dari cultural criminology dan constitutive criminology. Jadi saya menemukan konsep cultural investment. Jadi cultural investment itu adalah suatu investasi yang dilakukan secara berlebihan
Dan itu nanti akan memunculkan reaksi yang sangat konsisten terhadap orang yang dia berikan investasi tadi. Contoh, mungkin kalau kita lihat mengacu ke pilkada yang di Riau, mungkin kita lihat di beberapa daerah yang jadi itu belum tentu karena prestasinya. Mungkin Pak Husnu kenapa dia mencalon sebagai bupati? Karena dia mungkin doktor ilmu hukum, karyanya banyak, dia budayawan. Itu yang dinilai orang kenapa Pak Husnu layak jadi bupati. Tapi kalau di beberapa daerah mungkin enggak. Kenapa? Oh, karena dia dari keluarga baik. Mungkin di Banten yang paling terasa gitu ya. Bagaimana silsilah keluarga, turunan itu sangat menentukan karir politik seseorang. Kenapa? Investasi tadi. Kita nggak pernah tahu apa investasi yang sudah dia tanamkan kepada konstituen dia. Patron klien kan gitu. Cenderung klien itu kan mengacu ke patron. Kan? Yeah. Nah, jadi dan di sini disambut oleh penginvestasi tadi. Logika bahasa Pak Husnu tadi, kalau dia hanya modal sendiri belum tentu cukup. Pasti dia akan bekerja sama dengan korporasi. Nah, dan rata-rata korporasi ini pasti berharap nanti ketika si A ini duduk. Saya pernah, tapi saya tidak buktikan, tapi saya dapat informasi ketika pilkada itu ada 2 calon, itu rata-rata biasanya korporasi itu bermain di 2 kaki. Jadi siapapun yang duduk, dia dapat dalam tanda kutip gitu, tapi melalui orang yang berbeda. Yeah. Nah, memang mungkin ini perlu melalui kajian ya. Jadi artinya beginilah investasi korporasi yang begitu tinggi, dia tidak akan berpikir berapa yang dia habiskan. Tapi siapapun yang duduk, dia safety. Kalau dulu kan kita mungkin masih mengamati, kita bermain di satu nih. Kita investasi ke satu kelompok atau satu calon dengan nanti kalau dia duduk kita aman. Kalau sekarang enggak. Kalau 2 calon, dia akan main di 2 calon ini. Pegang dua-duanya. Dia pegang dua-duanya dengan jalan yang berbeda. Tapi ujungnya nanti kelompok dia juga. Ini yang sangat berbahaya. Karena apa? Ketika ini yang bisa dikendalikan oleh, jadi segitiga korupsi itu kan ketika terjadi keharmonisan antara legislatif dan eksekutif, keharmonisan dalam tanda kutip ya, korupsi itu akan cenderung tinggi. Nah, ini yang sangat besar. Kenapa? Kayak Cukong tadi dia bermain, dia bisa dalam tanda kutip mengendalikan. Efeknya ke pemerintahan seperti apa? Wah, kalau itu saya rasa ya kita bisa lihat dengan kasat mata, akan banyak terutama kalau kita berbicara kebijakan atau regulasi, akan muncul regulasi-regulasi yang kontraproduktif atau yang kontroversial lah kira-kira seperti itu. Jadi masukan dari Pak Husnu itu nggak akan didengar gitu loh. Istilahnya sehebat apapun Pak Husnu menganalisis dengan teori, dengan jurnal, nggak akan dilihat. Karena bisa jadi produk ini wajib disahkan. Karena di balik produk ini ada mungkin keuntungan-keuntungan yang akan didapatkan. Makanya keharmonisan dalam tanda kutip antara legislatif dan eksekutif itu sangat berbahaya. Berbahaya itu ya. Kalau terjadi kong-kalingkong akan tinggi risikonya ya. Akan korupsi itu kemungkinan akan tinggi dengan berbagai lini tadi. Baik. Silakan minum Pak Kasmanto. Siap, terima kasih. Makasih. Ini kita sambil minum ngobrol terus. Nah, Pak Husnu. Nah, sekarang kita ke segmen kedua ini Pak Husnu. Tadi segmen pertama asal usul tentang korupsi. Sekarang segmen kedua. Nah, kalau saya perhatikan dari penjelasan Pak Husnu sebagai dosen hukum tata negara, sepertinya Pak Husnu juga tidak optimis kalau korupsi ini akan bisa dikurangi. Ya. Saya bisa memahami kepesimisan berdasarkan keadaan sekarang ini dan juga berdasarkan pada regulasi yang ada. Ya. Mengapa saya sebutkan regulasi yang ada? Misalnya saja beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan umum misalnya memang sangat lemah. Misalnya berkenaan dengan money politik misalnya ya. Money politik yang sering dilakukan oleh calon atau oleh timnya, ataupun transaksi yang dilakukan oleh partai dengan calon dan lain sebagainya yang sampai sekarang tidak pernah bisa terdeteksi oleh aparat KPK kah misalnya dan lain sebagainya. Padahal itu seharusnya bisa menjadi entry point untuk memasalahkan itu. Yang kedua, dari segi penegakan hukum, misalnya korupsi yang terjadi akhir-akhir ini atau yang sebelumnya
apa kaitan dia karena pelakunya adalah seorang kader partai politik. Bagaimana relasinya dengan partai politik? Itu tidak pernah sampai diselesaikan. Sebab tak mungkin seorang ketua partai, atau menteri dari partai yang korupsi begitu besar tidak ada relasinya dengan partai. Tapi kan sekarang sudah banyak kampanye dari partai bahwa mereka tidak pakai mahar lagi, Pak Usno. Ya, ada yang betul-betul tanpa mahar, tapi ada yang bentuknya lain. Ya. Bentuknya lain dalam artian biaya-biaya pemilu. Yang biaya pemilu wajib ada, tak mungkin tak ada. Dan itu bisa dibebankan kepada calon dan juga karena partai juga harus bergerak, harus juga dibiayai oleh calon. Nah, inilah dia. Nah, yang mana yang masuk nih, Pak Usno? Item pembiayaan personal pilkada yang itu masuk kepada tindakan korupsi dan akan mempengaruhi kebijakan bagi seorang kepala daerah itu yang mana? Apakah itu dana untuk dalam tanda petik ya membeli partai politik atau biaya sosial di lapangan atau money politik yang dikirim ke masyarakat menjelang hari H pemilihan? Sekarang memang ada kemajuan, misalnya pemberian hadiah 50.000 ke bawah masih dianggap wajar sebagai ongkos bensin dan sebagainya. Tapi di luar itu sebetulnya masih banyak ya. Yang tadi saya maksudkan adalah relasi orang yang sudah melakukan korupsi dengan kemana aliran korupsi, hasil korupsi dengan partai politik. Apakah sama sekali tak ada? Saya masih optimis bahwa itu pasti ada. Karena mereka didudukkan di sana sebagai kader dan melakukan penyimpangan, pastilah ada relasinya dengan pembiayaan yang memang diperlukan oleh partai politik. Apa dalam bentuk kaderisasi, dalam bentuk musyawarah dan sebagainya. Nah, sebetulnya dalam undang-undang partai politik ada ketentuannya. Ya, misalnya perorangan boleh membiayai sekian, korporasi harus membiayai sekian. Tetapi harap diingat, terbuka ya. Ya, harusnya dan bagaimana ini transparan. Dan bagaimana dengan pembiayaan yang selama ini dan kegiatannya ada yang sebetulnya miliaran rupiah, triliunan rupiah dengan dana yang masuk. Dan ini kan masih big question. Tak nyambung dia antara dana yang masuk dengan biaya yang dikeluarkan. Dan ini sebetulnya entry point untuk menentukan apakah dana-dana partai politik yang diterima itu sah atau tidak. Di sini sebetulnya undang-undang masih termasuk lemah. Nah, yang membuat kos politik pilkada ini besar, Pak Usno, apa karena sistem pemilihan kepala daerah itu yang mengharuskan seorang calon mengeluarkan biaya besar, atau karena ambisi kekuasaannya dia mau menang yang membuat dia? Dua-duanya. Pertama, pada awalnya kampanye pada masa lalu itu tanpa ada biaya apapun dikeluarkan untuk uang bensin peserta kampanye, itu tak masalah karena ada faktor kekuatan. Pegawai negeri harus ikut kampanye Golkar misalnya pada masa lalu. PNS harus Golkar. Itu tanpa biaya. Tanpa biaya juga. Tapi kalau sekarang awalnya sebetulnya sukarela, tetapi makin lama karena tadi disebutkan ambisi dari calon ini kalau tak ada biaya bensin dan sebagainya mereka tak akan datang. Tidak bergerak. Ya. Nah. Maka kemudian inilah yang kemudian berkompetisi akhirnya beberapa kali makin lama makin besar. Makin besar. Siapa yang paling besar memberikan kepada saya, itulah saya akan coblos. Nah, ini yang mengakibatkan biaya sangat besar. Nah, ini gimana Pak Kasmanto? Siapa yang memberikan biaya besar itu yang akan saya coblos, kata Pak Usno. Nah. Jadi kita sebetulnya ini sedikit melebar kita beberapa yang lalu kita menyaksikan bagaimana kampanye di berbagai daerah, ada beberapa tim kampanye paslon itu bahkan silakan ambil uangnya tapi jangan coblos orangnya. Itu kan
memang apa ya? Memang kelihatan bahasa narasinya sederhana, tapi saya rasa dampaknya luar biasa. Betul. Contoh ketika Pak Husnu mau ngasih saya uang gitu, sewajarnya saya bertanya, maaf Pak, ya kan? Saya terima uang Bapak, tapi boleh enggak saya bertanya ini uang apa? Kan kira-kira seperti itu. Apakah honor saya, ataukah saya pernah jual buku Bapak, atau saya pernah bantu Bapak? Kalau enggak kan aneh bagi saya. Nah, ini yang seharusnya kita beri edukasi ke masyarakat gitu. Ketika Anda diberikan sesuatu oleh paslon, misalnya anggaplah Anda dapat jumlah tertentu, maukah Anda menggadaikan masa depan Anda, anak Anda, keluarga Anda 5 tahun ke depan? Seharusnya kan ini yang menjadi isu yang menarik yang harus kita sampaikan ke masyarakat. Nah, kita keluar sedikit dari soal paslon mempaslon ini, Pak. Pilkada ini. Kita fokus ke korupsi. Nah, korupsi yang ada di semua sektor kehidupan, Pak Husnu. Terutama yang dilakukan oleh oknum pejabat pada saat dia melaksanakan kekuasaannya. Ini kan juga tidak pernah berkurang perilakunya. Kalau kita mengacu kepada teori Friedman itu, malah makin besar, makin berada orang di pusat kekuasaan, makin tinggi perilaku korupsinya. Walaupun tadi Pak Husnu dan Pak Kasmanto mengatakan sumber masalah korupsi ini bermula dari pilkada. Itu bagi kepala daerah. Tapi bagi pejabat struktural bagaimana? Kalau sebetulnya yang pertama dengan adanya KPK itu ya sudah satu pintu masuk, salah satu produk reformasi yang luar biasa lah ya. Tahun 2002 KPK itu berdiri. Ketika KPK itu mampu menjalankan tupoksinya dengan maksimal, itu saya rasa memang tidak ada penelitian mengatakan kalau hukumannya mati kejahatannya turun, itu memang tidak ada. Cuman sederhananya orang akan berpikir untuk melakukan tindak pidana korupsi. Nah, cuman sayang. Jadi kalau saya melihat ada persoalan besar dalam law enforcement-nya adalah jarang sekali, mungkin bahkan tidak ada diterapkan undang pasal 2 itu ya Pak ya, yang bagaimana dia dipidana seumur hidup itu ya. Sangat jarang, bahkan kita berharap kemarin di Bansos ya. Ternyata tidak juga. Kasus Menteri Sosial. Padahal sudah dideklar kalau ada kejahatan di pandemi itu hukum mati kan, kira-kira itu sudah menjadi konsensus kita yang tidak tertulis. Tapi pada kenyataannya KPK juga belum sampai ke ranah sana gitu. Nah, kemudian TPPU, tindak pidana pencucian uang ini kan seyogyanya dalam kasus korupsi itu wajib diterapkan. Kenapa? Jadi tidak menjadi beban penyidik untuk membuktikan. Biarkan dia yang membuktikan. Anda punya uang 100 miliar. Dari mana Anda dapat uang 100 miliar ini? Gaji Anda berapa? Dan sebagainya. Itu sebetulnya kalau law enforcement kita bermain di ranah 2 itu saja, saya rasa dari pusat sampai ke daerah korupsi itu bisa ditekan. Itu secara mindset umum ya. Memang korupsi itu kan nggak 1-2 orang. Tapi kira-kira kalau itu mampu diterapkan dengan maksimal, saya rasa isu ini akan diseriuskan orang ketika dia mau melakukan korupsi. Tapi law enforcement kita sebenarnya relatif lebih bagus di era reformasi ini dibandingkan dengan Orde Baru. Dulu sempat ada ide gagasan untuk menerapkan sistem pembuktian terbalik seperti dilakukan oleh Malaysia. Karena Indonesia dengan wilayah yang luas, jumlah penduduk yang banyak seperti ini, memang harus menggunakan sistem pembuktian terbalik untuk mengekang korupsi itu. Kalau tidak ya seperti yang kita saksikan sekarang ini, Pak Kasmanto. Hampir semua lini pemerintahan itu sudah masuk perilaku korupsi, walaupun sekarang kita juga melihat gejala banyak pejabat di daerah ini yang mulai takut memegang proyek, menjadi PPK dan lain segala macam. Nah, ini gimana menurut Pak Kasmanto? Ya, jadi law enforcement itu bukan berarti menutup ruang untuk investasi, untuk pembangunan, bukan seperti itu gitu. Kan law enforcement itu kan untuk mencegah terjadinya kecurangan, fraud itu kan yang kita cegah. Cuman saya melihat, saya sepakat dengan Pak Doktor tadi mengatakan bahwa masif ya, karena daerah kita luas.
Cuman kan untuk KPK kan nggak mungkin dia bisa menjangkau ke semua lini. Apalagi KPK juga akhir-akhir ini bisa dijadikan produk politik karena pemilihannya kan di DPR. Sehebat apapun pansel memilih, yang menentukan 5 itu komisioner itu kan tetap DPR. Suka tidak suka itu kenyataan yang ada di undang-undang kita tadi kan gitu. Tapi kan ada lah penegak hukum lain, ada jaksa, ada polisi. Ya. Yang dia juga lebih dekat dengan TKP korupsi. Itu yang ada semacam semacam anekdot gitu. Sangat jarang kita mendengar Kapolres menangkap bupati, ya kan? Kajati menangkap gubernur. Sangat jarang kita mendengar. Seakan-akan ada apakah EU Pakewu apakah karena sama-sama Forkopimda. Ada satu Forkopimda, ada keseganan karena setiap hari bertemu. Ini yang sangat kita khawatirkan terjadi gitu. Karena tapi Kajati menangkap Sekda ini jarang juga sekarang terjadi. Ya, makanya kan. Jadi kita berharap waktu itu kan di acara saya ketika hari ulang tahun Kejaksaan saya sampaikan waktu itu ada juga jaksa yang meminta di guru yang di Inhu kalau saya tidak salah informasi itu saya sampaikan. Kejaksaan tidak hanya kuat ke dalam tapi juga kuat keluar. Artinya fair ketika ada anggota dia salah tindak, tapi ketika ada misalnya pihak eksternal yang berbuat kejahatan juga ditindak. Alhamdulillah direspon. Mungkin saya rasa ini juga nilai bagus bagi kejaksaan dan juga Kajari juga harus melakukan hal yang sama. Harus melakukan yang sama. Ya. Kita bukan mencari orangnya, tapi mencegah fraudnya tadi. Oke, baik Pak Usnu. Dulu ketika otonomi daerah diberlakukan dengan titik fokus ada di kabupaten kota. Dulu Orde Baru. Ya. Mulai timbul semacam ketakutan, kegampangan lah, bahwa korupsi yang marak di pusat itu akan berpindah ke daerah, Ya. Dan kita sekarang bukan melihat ini berpindah ke daerah, tidak, tapi sama-sama marak di pusat juga marak di daerah juga marak. Ini gimana Pak Usnu melihatnya dikaitkan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Kasmanto? Ya kalau pada masa Orde Baru ya, percobaan untuk meletakkan otonomi daerah tingkat 2 baru sampai percobaan, termasuk Kampar kan menjadi daerah percobaan. Ya. Cuma setelah itu tidak ada follow up lagi untuk memberlakukan atau bahwa ini berhasil atau tidak. Ya. Setelah itu tumbanglah Orde Baru. Nah, awal Orde Baru otonomi itu memang diletakkan di daerah tingkat 2 atau di kabupaten. Ya. Maka misalnya Bengkalis ya itu daerah otonom yang pembagian hasilnya sangat besar. Minyak. Besar betul APBD-nya ya. Nah, berkenan dengan ini pembentukan atau perumusan bagaimana pengawasan otonomi daerah dalam bidang keuangan waktu itu masih lemah betul. Ya artinya kalau memberikan honor apa standar honor itu dan lain sebagainya tidak teratur. Memberikan bantuan kepada ormas dan sebagainya juga tidak ada aturannya ya. Jadi diserahkan betul-betul di otonomi daerah. Nah kemudian ini ditarik balik sedikit oleh pusat. Ini kalau begini menjadi raja-raja kecil semuanya di kabupaten. Ya. Maka kemudian ditarik. Ya, terus menerus ditarik sampai sekarang semakin ketat dia. Ya, semua dibatasi oleh pemerintah pusat. Maka kemudian ada Giom yang menyatakan ini bukan desentralisasi lagi sekarang, kemudian resentralisasi lagi ya gitu. Namun tetap besar ya kaitan dengan anggaran di daerah ya, baik provinsi maupun kabupaten. Nah, oleh karena itu pertanyaan sebelum ini adalah mengapa korupsi itu selalu terjadi? Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh oleh Pak Kasman. Pertama dulu dianggap bahwa karena gaji kecil ya. Tetapi kemudian ternyata orang-orang yang sudah mapan itu juga selera untuk korupsinya makin tinggi. Nah, ini yang disebut keserakahan. Keserakahan atau ketamakan yang memang tak bisa terkendalikan ya. Karena sifat manusia antara lain kalau tidak bisa dikontrol ya selalu melampiaskan itu dalam bidang harta ya.
nanti gesernya ke wanita dan tahta dan sebagainya dan seterusnya. Oleh karena itu harus ada barikade, koridor yang harusnya kuat. Nah, itulah hukum. Nah, tapi sudah tadi diterangkan hukum kita, koruptor dia masuk penjara tapi dia tidak menjadi jera karena di lapas itu sendiri dia menikmati kebebasannya dalam bentuk kenikmatan hidup yang tak berkurang juga dan seterusnya lah, sehingga tak ada penjara-penjara itu. Pembinaan mental spiritual untuk tidak menjadi koruptor itu lemah sekali kalau di lapas, Pak Usnu ya. Kalau ada ceramah agama itu tak selesai. Memang harus ada tadi penegakan hukum itu. Ya kalau di penjara harus menjadi jera dia ya dengan penderitaan lah sesuai dengan standar lah ya. Tapi bukan menjadi hotel baru di lapas itu misalnya ya. Dan kemudian kebebasan-kebebasan yang bisa dia beli ya, tanda petik dia beli untuk jalan-jalan keluar dan sebagainya. Pada kasus pegawai pajak yang terkenal itu ya, Gayus itu makin kaya semakin rakus. Nah, inilah dia, maka itu harus ada penegak hukum sebetulnya. Di sinilah letaknya penegakan hukum itu dalam arti aparatur penegak hukum yang tidak disiplin. Yang kedua, dalam arti menerapkan hukum yang sebenarnya hukuman seumur hidup, dia terapkan pasal-pasal yang kata Profesor Mahmud, memang sarjana hukum itu pandai dia memilih. Kalau yang agak kurang sedikit pakai pasal ini. Cari yang agak ringan ya, Nak. Ini dia. Jadi lingkaran setan ini tidak cukup dengan melempar jumroh di Mekah sana itu. Ya. Tapi gimana nih Pak Kasmanto antara penegakan hukum dengan perilaku korupsi? Tadi Pak Usnu menyebut dulu yang melakukan tindakan korupsi itu pejabat di bawah. Kalau sekarang sudah berpindah ke pejabat yang lebih tinggi. Kalau bahasanya Pak Usnu, makin kecil pendapatannya makin tinggi animonya untuk berkorupsi. Tapi kalau pendapatan sudah besar, korupsi juga itu serakah itu. Ini bagaimana melihat korelasinya ini? Jadi bukan baru sekarang korupsi itu terjadi. Cuman mungkin kalau zaman Orde Baru nggak ada yang berani. Ketika yang melakukan korupsi itulah misalnya keluarga cendana misalnya nggak akan berani yang menyentuh kan gitu kira-kira. Tapi kalau sekarang kan sudah ada semacam keberanian, walaupun kadang keberanian itu tarik ulur. Ketika misalnya contoh KPK ketika zamannya si A agresifnya ke sini, ketika KPK zaman si B agresifnya ke sini. Itu yang terkadang belum nampak utuh gitu. Apalagi ke ranah kepolisian, kejaksaan. Ini kan ada semacam ketidakluasan mereka untuk mengambil tindakan. Akan berbeda reaksi mereka misalnya ketika ada kasus narkoba misalnya atau curanmor, sepertinya mereka lebih, atau prostitusi artis itu jauh lebih semangat kira-kira seperti itu. Karena korupsi ini itu yang kita di awal tadi Pak moderator, bahwa ini yang melakukan bukan orang sembarangan. Apalagi sempat dia punya relasi dengan partai politik, apa dia relasi dengan penguasa, itu kan sangat berisiko terhadap diri penegak hukum sendiri gitu. Sehingga ada semacam kalaupun tertangkap ya diminimalisirkan gitu. Contohlah sekarang kan misalnya kasus yang terheboh adalah Pinangki misalnya, bagaimana liku-liku Pinangki ini luar biasa. Berapa yang dituntut oleh jaksa? Hanya 4 tahun. 4 itu tahun, tuntutan. Bisa jadi vonisnya 2. Iya Pak ya? Belum putusan ya. Nanti vonis 2, remisi A, B, C, D. Habis dan sebagainya. Ini potret yang suka tidak suka ya masyarakat bisa saksikan secara telanjang. Jadi Pak Kasmanto pesimis juga lah ya. Sepanjang tidak ada keseriusan dari negara ya, dari pusat terutama. Jadi tidak hanya kita bisa bebankan kepada KPK. Karena presiden kan di sini juga sebagai kepala negara kan, kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dari sananya, ketika presidennya berani dalam tanda kutip berkomitmen gitu, kemudian dia sampaikan ke jajarannya, kementerian dan sebagainya, saya rasa korupsi itu bisa diminimalisir. Nah ini gimana Pak Usnu? Yap. Saya kutip tadi, mungkin lebih dekat ke pembiaran.
dalam hal-hal aspek-aspek tertentu seperti dibiarkan. Ya. Misalnya ya, dalam aspek bagaimana relasi antara cukong atau kapital atau kaum kapitalis kerjasama dengan partai politik atau kapitalis dengan birokrasi. Ini semacam dibiarkan hubungan itu karena simbiosis mutualistis, karena saling menguntungkan. Dan memang sebuah kejahatan yang terorganisir selalu melibatkan pengusaha, penguasa, dan juga penegak untuk bekerja sama. Sekarang masih terjadi itu. Kalau waktu di zaman Orde Baru kan warnanya nampak sekali Pak Usno. Nah, teori ini selalu muncul dalam sebuah kejahatan-kejahatan yang pelakunya adalah korporasi ataupun semacam korporasi. Kalau kita nonton film The Untouchable ya, yang tak tersentuh ya, itu bagus sekali untuk sebuah bagaimana pihak kepolisian ingin memberantas mafia, kira-kira begitu. Ada polisi yang sangat ideal, ingin memberantas betul. Tapi begitu dia menggerebek selalu nol. Selalu nol. Ada petunjuk yang lebih tinggi. Ternyata atasannya lah yang bermain dengan mafia itu. Pada episode yang lain bisa dia tangkap mafia ini, masuk pengadilan. Tapi ternyata si cukong ini atau mafia ini bisa menempatkan hakim mana yang akan mengadili mafia tadi. Jadi hakim pun bisa dia setel dari luar oleh para mafia. Jadi ini udah permainan mafia. Jadi ini sebuah profil. Nanti kemudian kalau kita baca buku-buku teori tentang kejahatan korporasi, itu demikian terus menerus. Maka itu kejahatan lingkungan hidup, kejahatan kesehatan, kejahatan pajak, itu selalu bermain antara korporasi, penguasa, dan penegak hukum. Jadi teorinya menjadi teori tersendiri dalam kejahatan korporasi ya, begitu Pak Kasmanto. Oke, pertanyaan saya terakhir nih Pak Usno. Bapak sebagai akademisi termasuk yang pesimis juga ini bisa kita berantas korupsi ini. Dalam situasi yang demikian memang pesimis. Karena kalau saya perhatikan aspek law enforcement-nya tadi sudah. Ya. Kita tidak punya pengharapan yang terlalu banyak. Betul. Lalu muncul istilah baru, sebenarnya bukan istilah baru, istilah yang sudah populer juga, pembiaran. Ya. Nah, kalau sudah sampai kepada aspek pembiaran, tentu kepentingannya akan jauh lebih tinggi di sana. Betul. Baik kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Nah, kalau sudah ke tahap itu, kan tak ada lagi teori yang bisa menyelesaikan benang kusut korupsi itu, Pak Usman. Ya, kalau ada nanti tokoh, apakah itu presiden atau siapa yang berani dan bisa menaklukkan. Contohnya, katakanlah Soeharto model baru, di mana dia ingin memberantas semuanya itu. Mungkin saja. Artinya tiap 5 tahun sekali selalu ada harapan, ada tokoh yang mau demikian. Cuma mereka itu pasti akan berhadapan lawan-lawan yang ada. Apakah cukongnya, apakah rezim yang lama yang ingin selalu mempertahankan. Makanya saya inginkan tokoh yang betul-betul bersih dan punya komitmen. Apakah itu ada dalam situasi yang demikian ini? Maka ya sedikit pesimis juga untuk itu. Itu kan pesimis juga kan. Ya. Baik. Nah, saya terakhir juga ke Pak Kasmanto. Ini optimis kali ini. Pak Kasmanto melihat tidak dalam kondisi negara Indonesia seperti sekarang ini ada tokoh yang berani untuk tampil menjadi pemimpin dan mampu memberantas korupsi ini. Iya, saya mungkin menyambung apa yang disampaikan Pak Usnu tadi. Kita ingat zamannya Kapolri Pak Tanto dulu. Apa yang menjadi target dia adalah judi. Jadi hampir ke desa pun tak ada orang yang berani main judi. Kayu ilegal. Jadi kita berharap minimal adalah ke depan gitu. Dan saya yakin itu pasti ada. Pasti ada karena bahasa Buya Sapi Marif tuh segelap apapun pasti ada celah cahaya. Segelap apapun pasti ada cahaya. Jadi kita yakin akan ada sosok nanti yang hadir, minimal fokus dia korupsi dari jajaran dia sampai ke daerah itu tidak ada.
Kalau dia berani berstatement seperti itu, kemudian berani dia terapkan, saya rasa bisa. Memang Wolfgang mengatakan ya, suatu kontradiktif sebetulnya Pak Usnu. Bagaimana suatu masyarakat itu ketika tidak ada kejahatan itu masyarakat itu tidak normal. Artinya apa kan? Sulit kita menghilangkan kejahatan apalagi korupsi, tapi kita hakul yakin dengan pendekatan crime prevention, pencegahan kejahatan, korupsi itu bisa diminimalisir. Tapi sekali lagi karena ini kejahatan dilakukan oleh orang yang berdasi tadi, harus orang yang berdasi itu yang memulai. Nggak bisa dilakukan oleh orang yang berdasi, ya, ditumpas juga oleh orang yang berdasi. Kira-kira Baik. seperti itu. Terima kasih Pak Kasmanto. Ya, terima kasih Pak Usnu. Terima kasih Pak C. Sudah memberikan pencerahan kepada UWIR News dalam membahas korupsi. Nah, sahabat UWIR, mudah-mudahan banyak pengetahuan dan informasi yang dapat Anda simak dari perbincangan dua orang tokoh kita pada hari ini, Pak Dr. Husnu Abadi dan Pak Dr. Kasmanto. Kita akan bertemu kembali dalam episode yang akan datang dengan tema yang berbeda, narasumber yang juga berbeda. Jangan lupa untuk mendapatkan informasi terbaru dari program UWIR News ini, kami ajak Anda untuk share, like, and subscribe kanal ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.